Ya, nah. Assalamualaikum. Suara saya jelas? Barakallahu fikum. Jelas, Ustaz. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta kegiatan forum diskusi cendekia hafalan Al-Quran dan hadis di zaman artificial intelligence atau AI. Apakah ini masa depan atau justru sudah ketinggalan zaman? Yang insya Allah akan dibawakan oleh gestar kita Ustaz Maulana Laeda LCMA PhD. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Kemudian acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Akh Haikal Suhmanuddin. Kepada Al-Akh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا اللهم ارحمنا بالقرآن يمكن هذا ما أقول لكم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Akh Haikal. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Puslitbang BTP Wardah Islamiyah yang akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Muin. Kepada Ustaz kami persilakan. Baik, terima kasih saudara Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat narasumber kita Ustadz Maulana Laeda, LCMA PhD, yang kami muliakan para Bapak dan Ibu, para peserta Zoom Forum Diskusi Cendekia Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan taufik. Pada hari ini kita bisa membersamai kegiatan Forum Diskusi Cendekia yang dilaksanakan di Zoom. Dan tak lupa pula kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita, baginda kita yang mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Forum Diskusi Cendekia ini sebagai bagian dari komitmen kita dalam mengembangkan pengetahuan kita, ilmu kita, dan memperkuat peran riset dan penelitian, terutama di dalam dakwah serta pembangunan umat. Dan sebagai informasi bahwa Pusditbang ini, Wahda Islamiyah telah banyak melakukan berbagai macam kegiatan, baik pelayanan-pelayanan penelitian, dan juga fokus-fokus pada aspek-aspek riset-riset dalam fundamental dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Kalau saya list di dalam beberapa penelitian terakhir yang menjadi favorit dan banyak masuk di dalam penelitian di DPP, khususnya di Wahda Islamiyah. Yang pertama terkait tentang konsep hijab muslimah. Jadi penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kader muslimah Wahda Islamiyah memiliki pemahaman yang kuat tentang hijab. Tentu sesuai dengan syariat. Namun di tengah tren hijab yang modern yang berkembang saat ini ada juga tantangan dan mempertahankan nilai Islam yang otentik atau original. Yang kedua, yang menjadi trending juga, yang banyak melakukan penelitian baik di tingkat strata S1, S2, S3 adalah implementasi Islam wasatiyah. Ya, dalam berbagai penelitian Wahda Islamiyah, Islam wasatiyah ini sudah lama, sejak sebagai informasi sejak Muktamar 3 itu menjadi tagline Wahda Islamiyah. Jadi di mana Wahda Islamiyah senantiasa berupaya menegakkan prinsip-prinsip Islam wasatiyah yang moderat dan berimbang atau pertengahan sebagai bagian dari strategi dakwah. Ya, namun masih banyak persepsi yang keliru di masyarakat yang perlu diluruskan. Ya, tentu melalui edukasi, seminar, pendekatan yang lebih persuasif tentunya. Kemudian yang ketiga, penelitian-penelitian yang menarik dan banyak dikaji, dan Bapak Ibu bisa melihat di dalam Google Scholar. Ya, kalau dibuat kata kunci key Wahda Islamiyah akan muncul juga tentang strategi dakwah yang adaptif. Ini sudah juga banyak para peneliti yang telah selesai buat paper dan jurnal. Ya, studi yang dilakukan adalah tentang metode dakwah Wahda Islamiyah yang semakin berkembang dari sistem yang berbasis amanah menjadi sistem berbasis kesukarelaan. Ya, ini menunjukkan bahwa kader-kader dakwah kita semakin memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dalam menyebarkan Islam tentunya. Jadi Wahda Islamiyah bukan hanya berada di Sulawesi Selatan saja, khususnya di Kota Makassar, tapi juga sudah tersebar di 38 provinsi dan sudah ada perwakilan di luar negeri,
Ya, ada di Saudi Arabia tentunya, Turki, Mesir, dan Sudan. Kemudian yang keempat, ya penelitian berkaitan tentang atmosfer penelitian. Jadi Wahadah Islamiyah melalui Poslitban terus berupaya menciptakan budaya penelitian di kalangan kader agar kita ya sebagai generasi Muslim tentunya tidak hanya memiliki komitmen agama yang kuat, tetapi juga memiliki nalar riset dan juga mengembangkan gagasan berbagai penelitian dan riset. Kemudian yang kelima, uh, menjadi penelitian juga adalah kegiatan keagamaan dan sosial. Alhamdulillah, dalam penelitian kita terkait tentang Ramadan yang sudah sebentar lagi, Alhamdulillah di depan mata, juga menunjukkan bahwa partisipasi aktif di dalam kegiatan keagamaan yang meningkatkan kualitas spiritual, kerohanian, dan juga adalah akhlak kadar kita. Maka hadirin Bapak Ibu, para peserta yang kami muliakan, maka salah satu langkah dalam forum diskusi Akademika ini kita akan mengangkat topik yang sangat relevan. Dan ada kaitannya juga terkait tentang bagaimana nanti tarhib Ramadan yang insya Allah akan dikupas secara tuntas oleh pakarnya. Ya, Alhamdulillah telah hadir pakarnya langsung. Beliau bukan hanya sekedar teori tapi juga praktisi. Karena beliau juga Ustadz kita, Ustadz Maulana Laida, bukan juga sekedar menghafal Quran, juga menghafal hadis. Tentu ya peran AI yang saat ini ya kita mungkin melihat berbagai diskusi-diskusi ya bahasa ininya podcast yaitu diskusi sampah ya karena tidak ilmiah ya menganggapan bahwa beberapa tokoh yang mereka anggap sebagai intelektual menganggap bahwa kita tidak perlu lagi menghafal Quran karena sudah ada aplikasi Al-Quran yang bisa menggantikan atau juga ada aplikasi yang lain seperti itu. Dan juga ada tokoh perempuan ya kita sudah tahu namanya ya Umaila yang katanya hafiz Quran tapi pas saat dites ternyata banyak yang salah sambung atau tidak memahami isi dan konten. Maka sebagai apresiasi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta yang telah hadir dalam kegiatan forum diskusi Cendika ini. Semoga memberikan wawasan baru, solusi yang lebih aplikatif dalam menghadapi tantangan era yang semakin modern, yang semakin serba instan, ya apalagi dengan ada AI. Maka kami ucapkan terima kasih, syukran jazakallah khairan kepada narasumber kita, kemudian kepada moderator, seluruh panitia, para peserta yang hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan akan menjadi amal jariah sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke Ikram untuk melanjutkan materi. Kami minta untuk membuka kegiatan dengan tasmid. Oh iya. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, forum diskusi cendekia yang kelima dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukuran jazakallah khairan atas kesediaan waktunya untuk membuka kegiatan kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, peserta forum diskusi cendekia. Berikutnya sesi materi dengan narasumber oleh Ustadz Maulana Laida LC.MA PhD. Beliau merupakan anggota Ikatan Cendekian Wahadah Islamiyah. Kemudian Ketua Program Studi Ilmu Hadis STIBA Makassar. Dan beliau juga merupakan anggota Dewan Syariah Wahadah Islamiyah. Adapun yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini adalah Ustadz Dr. Rustam Fasanangi MSI. Beliau merupakan dosen Telkom University dan juga anggota Puslitbang Dewan Pimpinan Pusat Wahadah Islamiyah. Baik kepada host Ustadz
Dr. Rustam, kami persilakan untuk mengambil jalannya forum. Baik, Assalamualaikum. Suara kedengaran? Kedengaran Ustadz. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu di forum diskusi cendekia, meskipun tadi ini baru pulang dari masjid karena di sini baru selesai isya tadi. Alhamdulillah baru bisa join. Alhamdulillah kalau saya lihat di sini ada 79 ya peserta yang dengan pemateri, dan tentunya ini merupakan kegiatan Puslitbang yang mungkin sudah kedua atau ketiga kali ya diskusi cendekia. Baik, pertama-tama mungkin saya selaku moderator, izinkan saya menyapa dulu Ustadz Maulana Laidah, Dr. Maulana Laidah. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Pak Dokter. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Dokter. Ya, saya kalau nggak salah dulu pernah ketemu Ustadz waktu sekitar tahun 2007 kali, 2008 ya, waktu mau ke Aroya. Dulu saya sempat ketemu di Abu Bakar, cuman sudah agak lama. Di Masjid Abu Bakar, Ustaz. Masya Allah. Iya. Kendari ya? Ya, tahun 2007 barangkali. Ya, dulu ketemu di situ. Tahun 2008. Masya Allah. Kita waktu itu S1 di Unhal, Ustaz. Oh, di Hanoli waktu itu. Iya. Saya ingat. Masya Allah. Kita masih muda saat itu, Masya Allah. Sekarang pun masih muda. Alhamdulillah. Mungkin sebagai pengantar ini topik kita terkait diskusi kita terkait hubungan AI ya dengan, ya mungkin tadi sudah disampaikan Ketua Puslitbang juga ya, banyaknya isu-isu yang beredar yang mungkin tidak dilandasi dengan argumentasi saintifik, sehingga kita merasa perlu Puslitbang untuk hadir juga memberikan sajian materi mungkin seperti itu. Mungkin sebagai pengantar, kalau saya boleh izin, mungkin saya share screen sebentar ya sebagai pengantar. Ini mudah-mudahan saya bisa menampilkan. Ini share screen saya kelihatan ya? Apakah ini kelihatan share screen saya? Iya. Kelihatan. Baik, ini mungkin saya tampilkan yang kedua dulu. Using AI. Let's go. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. Termute Ustadz Rustam termute. With no mistake. Bismillah. Oke. Ini salah satu aplikasi yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu, tartil.ai. AI itu sebenarnya banyak mungkin sudah yang pakai, tapi ini ada salah satu cuplikan. Misalkan dia membaca surah dengan benar, maka tidak ada aplikasinya itu diam aja. Tapi kalau dia membaca dengan cara yang salah, maka dia using AI. Let's go. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. The AI actually detects any mistake you make. Tidak ter-share screen, Ustaz. Oh, afwan. Share screen-nya tidak masuk ya, bentar. Di sini sudah muncul? Sudah, Ustaz. Ya, sudah. Baik. Tapi sebentar, saya khawatir sound-nya nggak ter-share screen dengan sound-nya, sehingga saya ulang dulu. Nah, ini sebagai pengantar saja bahwa AI itu sebenarnya sudah mulai banyak dipakai ya. For example,
Di sini orang Any surah using AI. Let's go. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم The AI actually detects any mistake you make. So if you were to skip the next ayah, for example, وآتيناهما الكتاب المستقيم ketika dia membaca wa atainahumal kitabi, langsung terdeteksi bahwa dia salah baca. Ini dia dikasih bahwa dia salah baca. Kemudian dia akan the AI actually detected as soon as he made a mistake, which is perfect for hifz. So if we want to just go again, inshallah, with no mistakes. Bismillah. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين. Ini dia membaca dengan benar sehingga tidak ada komplain dari si AI-nya. Ini cukup bagus sebenarnya. Dan Al-Qur'annya itu di aplikasinya kita bisa lihat yang kosong ya, kosongan gitu, tidak ada tertulis. Nanti kalau dia membaca baru muncul tulisan Al-Qur'annya. Jadi dia kosongan begini, kosong seperti ini. Ketika dia membaca baru muncul Al-Qur'annya. Artinya kalau dia benar membacanya baru muncul tulisannya. Nah, ini mungkin. Nah, cuman sebagai pengantar yang lain juga, saya tadi sempat coba ChatGPT, mungkin kita sangat familiar semua yang ChatGPT. Saya tadi coba screenshot ayat Quran nih, surah Al-Baqarah ini. Saya perintahkan, saya ingin Anda membaca teks Al-Quran yang terlampir. Nah, tadi saya men-screenshot Al-Baqarah ayat 6 sampai 16 nih. Dia menjawab, saya dapat membaca teks yang terdapat dalam gambar. Ini adalah bagian dari Al-Quran. Tepatnya surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 16. Dia benar di sini. Jika Anda ingin terjemah, tafsir, atau penjelasan mengenai ayat-ayat tersebut, silakan beritahu saya. Nah, tapi saya kasih lagi surah yang lain. Saya coba random agak ke belakang. Dan ini sebenarnya surah Al-Ankabut nih. Surah Al-Ankabut ayat 31 sampai 38 ya. Nah, saya ingin dia bisa tidak kalau agak jauh ke belakang. Ternyata saya dapat membaca katanya. Ini adalah Al-Quran kemungkinan dari surah Hud. Dia salah di sini. Kemungkinan ini adalah surah Hud atau Al-A'raf. Ternyata dia salah baca. Kemudian saya perintah kalangan, saya ingin Anda membacanya secara tepat atau eksplisit. Maka dia menyebutkan secara eksplisit surah Hud. Artinya ya AI tidak sepenuhnya bisa kita percaya kemampuannya hari ini. Belum. Mungkin sementara ya beberapa hal memang membantu kita, tetapi ya beberapa hal manusia yang hafalannya lebih bisa kita percaya dengan AI seperti itu. Ya mungkin itu pengantar saja untuk memantik diskusi kita nanti, sebelum saya mempersilahkan Ustadz Maulana Laida selaku pembicara kita malam hari ini untuk mengantarkan sebenarnya gimana Al-Quran ini dengan kehadiran AI, Artificial Intelligence, sehingga kita sebagai ya cendekia lah yang sifatnya terus belajar, gimana kita melakukan adaptasi penyikapan sehingga kita ya Al-Quran tentu tidak akan terpengaruh dengan teknologi apapun yang hadir, tetapi sebagai cendekia kita tetap harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi itu. Mungkin sementara pengantar dari saya kepada Ustadz, saya persilakan untuk membawakan materi. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Rustam, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ini kawan lama, ya ternyata saya baru ingat. Barakallahu fikum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma assalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala habibina al-karim wa sayyidina al-azim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati ketua Pusat Bank ya Wahda Islamiyah, dan juga yang saya hormati Pak Dr. Rustam ya selaku MC pada kesempatan kali ini, dan juga yang saya hormati dan muliakan seluruh ustadzah, para ikhwah, akhwat, dan saudara-saudari yang bergabung pada kajian ya atau bincang-bincang kita pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjaga agamanya. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga
agama. Sampai hari kiamat agama Islam tidak akan pernah berubah. Kalau ada orang yang berusaha untuk mengubah Islam, maka pasti akan diketahui. Pasti akan diketahui bahwa ia telah mengubah Islam. Ya, tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, biasanya kalau kajian online seperti ini saya menyiapkan PowerPoint. Tapi kali ini subhanallah karena dengan berbagai macam kesibukan, kegiatan dan lain-lain, ya akhirnya saya ya belum bisa ya, belum sempat Ustaz ya, Pak Dokter. Ya, tapi nggak apalah, insya Allah semoga semuanya bisa fokus insya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, menjaga Al-Qur'an terutama dengan dua cara. Yang pertama, Allah menjaga Al-Qur'an lewat tulisan. Allah menjaga Al-Qur'an dengan lewat tulisan. Dan ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam berbagai macam firman-Nya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kitab di sini artinya maktub, yang ditulis. Ya, Alif Lam Mim wal hamim wal kitabil mubin. Dalam surah Ad-Dukhan. Ya, demi kitab yang nyata. Artinya bahwa Allah mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an ini dijaga dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah dengan tulisan, dengan bentuk kitab. Ya, kalau bahasa Arabnya ya, hifdzul Quran bis sutur. Ya, itu yang pertama. Menjaga Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran lewat tulisan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran lewat as-sudur. Ya, jadi Allah menjaga, yang pertama Allah menjaga Al-Quran dengan as-sutur atau tulisan, dan yang kedua Allah menjaga Al-Quran dengan as-sudur atau hafalan yang ada dalam dada-dada para hafidh Al-Quran. Ya, makanya Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya, bahwa Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang dijaga dalam dada, dalam hati orang-orang yang diberikan ilmu. Ya, jadi Al-Quran ini dijaga lewat tulisan dan dijaga lewat hafalan para hufaz. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menjaga Al-Quran ini, ya kami menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Kenapa Allah menjaga Al-Quran lewat kitab, tulisan, dan lewat dada-dada para hufaz Al-Quran? Kenapa? Karena ya agar keduanya saling mentasahkan. Ya. Agar keduanya saling membenarkan kalau ada kesalahan. Ya, kalau ada kesalahan dalam cetakan Al-Quran, ya ada di Indonesia misalnya kita mencetak Al-Quran, ada kesalahan, pasti itu akan diketahui oleh para hufaz. Ya, pasti akan diketahui oleh para hufaz. Ini di sini ada kesalahan. Ya, misalnya ada Al-Quran yang tertulis apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil mu'minin. Para hufaz ketika membaca ini langsung akan mengetahui ini salah. Ya. Ya. Dan sebaliknya kalau hafalan salah, ya biasanya para imam salah itu bisa diketahui lewat mushaf Al-Quran. Jadi ini saling melengkapi. Ya. Jadi hafalan Al-Quran yang ada dalam dada para hufaz dan dalam tulisan itu saling melengkapi, dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, peringatan yaitu Al-Quran, dan kami juga akan menjaganya. Dan subhanallah kalau kita memeriksa AI, subhanallah ya. Pengalaman saya dengan AI ini kadang bagus, kadang buruk ya. Ya, kadang bagus, kadang buruk. Ya, terkait dengan Al-Quran, terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, saya menggunakan AI dalam AI termasuk juga Maktabah Syamilah, Jawami'ul Kalim dalam menyelesaikan disertasi saya. Ya, tapi saya menggunakannya sebagai sarana. Saya tidak pernah percaya dengan yang namanya AI dalam persoalan ilmu hadis. Ya, dalam bidang spesialis saya tidak pernah percaya dengan AI, kecuali kalau yang membuat AI itu adalah pakar hadis. Ya. Tapi kan kebanyakan yang membuat itu bukan pakar hadis. Ya. Jadi saya tidak pernah percaya pada orang yang membuat AI, membuat aplikasi, ya, dan pembuatnya bukan orang spesialis di bidangnya. Ya. Ya. Apalagi misalnya ChatGPT, wah, ada problem juga ini. Ya. ChatGPT saya pernah misalnya dalam surah, saya pernah bertanya kepada ChatGPT tentang lafaz ya bunayya dalam surah Luqman. Dia bilang 4. Ya.
Dia bilang kata ya bunaya dalam surah Luqman itu ada 4. Terus dia bilang yang pertama di ayat 13. Yang pertama di ayat 13. Ya bunaya la tusyrik billah. Itu benar. Yang kedua di ayat ke-16 atau di ayat ke-16. Ya bunaya innaha intaku mithqala habbati min khardal. Kemudian yang ketiga di ayat ke-17. Ya bunaya aqimis shalah. Ini sampai ketiga masih benar, tapi yang paling parah pada yang keempat. Dia bilang pada ayat yang ke-18 ada juga kata ya bunai. Dia tulis di situ apa? Ya bunayya la tusair khaddaka linnas. Ya bunayya la tusair khaddaka linnas. Di sini saya berhenti. Untung saya juga hafal Quran, maksudnya hafal surah Luqman. Kalau saya tidak hafal surah Luqman, saya akan mengatakan kepada orang-orang bahwa ya bunai la tusair khaddaka linnas. Itu perubahan Al-Quran. Padahal dalam surah Luqman tidak ada yang namanya ya bunayya la tusair khaddaka linnas. Yang benar wala tusair khaddaka linnas. Tapi ChatGPT bayangkan, dia mengubah waw jadi ya bunai. Dia mengubah waw jadi ya bunai. Mungkin kita katakan ini cuma ChatGPT yang yang gratisan misalnya. Tapi ini juga bisa ada kemungkinannya pada ChatGPT yang berbayar. Apalagi tentang meta AI, ini juga lebih banyak problemnya. 4 bulan lalu sampai menghebohkan, membuat heboh di Timur Tengah gara-gara kesalahan-kesalahan dalam mengutip ayat-ayat Al-Quran. Jadi memang dalam masa sekarang hafalan Al-Quran masih sangat urgen. Utamanya kita kaum muslimin, sangatlah urgen. Karena ia tidak hanya berkaitan dengan hafalan itu sendiri, tidak hanya berkaitan dengan pahala akhirat agama. Tentu yang paling pertama bahwa salah satu tujuan utama menghafal itu adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hafidh itu adalah orang yang paling utama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Para hafidh di akhirat kelak yang paling tinggi derajatnya adalah para hafidh Al-Qur'an. Ketika mereka disuruh iqra wartaqi warattil fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Mereka disuruh untuk membaca ayat di hari kiamat kelak, para hufal. Setiap kita disuruh untuk membaca ayat. Semakin banyak ayat yang kita hafal, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya berikut dia persoalan jadi tidak hanya hafalan Al-Qur'an ini berkisar tentang pahala, tentang ketinggian derajat, itu walaupun itu adalah yang paling utama, yang paling urgen. Tapi juga hafalan Al-Qur'an ini juga menjaga kecerdasan kita semua. Menjaga kecerdasan kita semua. Makanya sangat disayangkan. Saya itu kadang sangat menyayangkan ada anak-anak kita yang hafal Al-Quran pada usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi pada usia 15 tahun dia belum menjadi mufti. Harusnya anak-anak kita yang hafal Al-Quran pada usia 6 tahun, 7 tahun, usia 15 tahun itu sudah menjadi mufti. Bukan lagi pada usia 15 tahun masih berkutat dengan hafalan. Dan saya selalu mengingatkan bahwa hafalan Al-Quran itu cuma tangga pertama dalam menuntut ilmu. Hafalan Al-Quran itu cuma tangga pertama. Jangan berbahagia. Tentunya kita berbahagia, subhanallah. Mengkhatamkan Al-Quran, kita berbahagia. Tapi itu hanyalah tangga pertama. Tangga, kita ini yang sudah tua-tua nggak ada problem, kita terus berusaha. Walaupun mungkin 1 juz, 2 juz, tapi kita juga harus berusaha. Tapi untuk adik-adik kita, anak-anak kita, menghafal Al-Quran hanyalah tangga pertama bagi mereka untuk menuntut ilmu. Bukan menghafal Al-Quran bukan segalanya. Walaupun ia adalah asas yang paling utama, tapi bukan segalanya. Makanya sangat disayangkan adik-adik kita banyak menghafal Al-Quran, tapi subhanallah banyak penghafal Al-Quran tapi banyak yang tidak memahami makna Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran dengan 2. Yang pertama dengan hafalan huruf-hurufnya, dan yang kedua dengan hafalan makna-maknanya. Jadi para hafidh Al-Quran itu seharusnya menjaga Al-Quran dengan 2 ini. Yang pertama menghafal huruf-hurufnya, dan ini tidak cukup. Yang kedua harus menghafal makna-maknanya. Pada masa sekarang subhanallah, kaum liberal itu banyak mereka di antara mereka yang menghafal Al-Quran seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Doktor Ustaz Rustam. Ada yang menghafal Al-Quran walaupun mungkin tidak lancar, tapi menghafal Al-Quran. Tapi
mereka mengubah makna teks-teks Al-Quran yang sangat jelas. Ya, ketika membaca ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun dalam surah Al-Maidah. Ketika membaca ayat mereka bahwa orang-orang beriman, kemudian orang-orang Yahudi, kemudian as-sabi, ya, orang-orang bangsa Arab yang menyembah bintang, kemudian orang-orang Nasrani, siapa yang beriman kepada Allah di antara mereka dan beramal saleh, maka dia masuk, ya, tidak ada ketakutan bagi mereka dan juga mereka tidak bersedih, mereka masuk surga. Akhirnya ketika membaca ayat ini mereka kemudian mengatakan ini sebagai dalil bahwa orang-orang non-muslim juga masuk surga. Padahal ayat ini tidak bisa dipahami seperti itu. Ya. Ayat ini bisa dipahami kalau mereka, ya, masuk ke dalam Islam lalu beriman kepada Allah dan Rasulnya hari kiamat lalu kemudian beramal saleh dalam Islam. Ya, ini juga problem. Atau ayat ini juga dibawa pada konteks sebelum datangnya Islam. Ya, ketika agama mereka masih murni. Ini pengubahan, ya, distorsi terhadap mana-mana ayat Al-Quran pada masa sekarang, subhanallah, sangatlah tampak. Tapi kembali lagi pada hafalan huruf-huruf Al-Quran, bahwa menghafal huruf-huruf Al-Quran itu adalah basic utama dalam menjaga kitabullah Jalla wa'ala. Kemudian kalau kita sudah menghafal huruf-huruf Al-Quran, maka lebih mudah bagi kita untuk menjaga makna-maknanya. Karena tidak mungkin kita bisa menjaga makna-makna Al-Quran kalau kita sendiri tidak menghafal huruf-hurufnya. Kalau kita sendiri tidak menghafal huruf-hurufnya, mustahil kita bisa menjaga makna-makna yang otentik dari Al-Quran itu. Apalagi juga menghafal Al-Quran ini juga para, ya, hadirin-hadirat sekalian, ya, juga merupakan salah satu bentuk pengembangan kecerdasan. Salah satu bentuk pengembangan kecerdasan kita semua. Bahkan anak-anak kecil yang sejak awal menghafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya, Syekhuna Syekh Yahya Al-Yahya, saya kira semua sudah pada tahu, Yahya Ibnu Ibrahim Al-Yahya. Beliau selalu memotivasi, ya, bahkan atau menginformasikan bahwa pada zaman dahulu rata-rata anak-anak kaum muslimin itu belajar Al-Quran sejak 3 tahun, di usia 3 tahun. Makanya mereka cerdas-cerdas. Ya, mereka menghafal Al-Quran mulai menghafal Al-Quran dari usia 3 tahun. Pada usia 5 tahun mereka sudah menghafal setengah Al-Quran. Ya, anak-anak itu kan kecerdasannya dinilai dari jumlah kosakata yang ia hafal. Kalau umur 5 tahun sudah menghafal setengah Al-Quran, kira-kira kosakata yang ia hafal itu berapa banyak itu, ya, kosakata yang ia hafal. Ya, anak-anak itu dinilai kecerdasannya dari kosakata yang ia hafal. Ya, kalau sampai umur 5 tahun dia sudah menghafal setengah Al-Quran, itu subhanallah, kosakatanya sangatlah banyak dan ia dinilai sebagai orang yang cerdas. Tapi kemudian datang penjajahan, lalu membuat batasan tidak boleh sekolah kecuali pada usia 6 tahun. Sekarang bahkan meningkat lagi sampai 7 tahun. Ya. Padahal orang yang belajar kalau dari usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah sangat terlambat. Ya, itu sudah sangat terlambat. Oleh sebab itu, ya, tentunya menghafal Al-Quran masih sangat urgen pada masa sekarang dan tidak bisa diwakili oleh AI dalam segala bentuknya. Tadi saya mendengar dari tartel apa tadi AI yang antum Pak Ustaz Rustam yang antum setel, itu saja beberapa ayat sudah banyak kesalahannya. Ya. Dari beberapa yang saya dengar sudah banyak kesalahannya. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Dia seharusnya wa Harun cuma 2 harakat, hanya cuma 2 harakat. Dia baca sampai 4 harakat. Ya. Ya. Jelas ya? Dia baca sampai 4 harakat dan itu tidak bisa dideteksi kesalahannya oleh AI. Bayangkan. AI tidak bisa mendeteksi kesalahan mat. Ya. Seharusnya matnya 2 harakat. Walaqad mananna ala Musa, dia bilang walaqad mananna ala Musa wa Harun. Dia panjangkan hanya sampai 4 harakat. Yang benar cuma 2 harakat. Ya. Belum lagi setelahnya, ya. Belum lagi setelahnya dia bilang wa najjaynahum wa qaumahuma minal karbil azim. Ya. Ra-nya dia qalqalah. Wa najjaynahum wa qaumahuma minal karbil azim. Tidak ada ra untuk qalqalah. Ya. Tidak ada yang namanya ra itu diqalqalah. Ya. Jadi memang AI ini sehebat apapun, ya, masih belum bisa untuk, ya, menandingi kehebatan seorang guru. Ya. Menandingi kehebatan seorang muhafidz. Ya, seorang guru tahfidz Al-Quran, seorang guru tahsin Al-Quran. Bayangkan tadi, ya, aplikasi Tartil itu aplikasi yang sangat luar biasa. Tapi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini,
itu tidak bisa dia perbaiki, bayangkan. Atau belum bisa diperbaiki secara maksimal. Belum lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan subhanallah, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sangat banyak. Ya. Jadi AI ini sebagai alat bantu, masya Allah sangat luar biasa. Ya, tapi dia hanyalah sebagai alat bantu, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Ya, nanti insya Allah mungkin kita akan berbicara lebih banyak pada diskusi. Karena ini forum diskusi, jadi ya kalau bisa Ustaz Rusam ya sudah cukup ya muqaddimah atau pengantar untuk forum ini. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, demikianlah pengantar diskusi cendekia kita malam hari ini. Semoga bisa menggugah para partisipan yang hadir di sini. Ada 115 orang nih, masya Allah luar biasa, yang hadir banyak. Dan memang kalau kita lihat ya perkembangan AI sekarang itu ya Cina juga bikin DeepSeek gitu untuk tetapi ya kalau lihat kemampuannya memang masih sangat basic ya. Dia hanya bisa mengetahui bahwa ini salah harakat. Kalau harakatnya salah oke, tapi panjang pendek dia angkat tangan. Panjang pendek dia nggak bisa, apalagi yang pelajaran tadi yang advance ya, pasti dia lebih tidak bisa lagi. Nah, oleh karena itu ini sebagai pengantar, kami persilahkan kalau ada jamaah mungkin atau partisipan di sini yang ingin memberikan tanggapan atau pandangan, kita boleh berdiskusi. Kami persilakan. Silakan kalau ada. Dan sebenarnya penelitian-penelitian tentang Al-Quran ini juga sebenarnya sudah banyak ya, tentang penerapannya ke AI. Ya, ini sudah ada yang raise hand nih. Anwar Abu Ubaid, silakan mungkin bisa di-unmute. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Ustadz. Jadi ya alhamdulillah di zaman sekarang itu kita dimudahkan dengan adanya teknologi ya, dan juga itu kami rasakan di dunia pendidikan ya. Alhamdulillah kami mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Cuma yang jadi masalah Ustadz, teknologi ini jadi dua mata pedang. Kadang-kadang ya bisa bermanfaat, kadang-kadang juga bikin siswa itu jadi gampang menyerah gitu. Misalkan kalau dia dikasih tugas soal matematika begitu, sudah dikasih tahu tata caranya begini, dia gampang nyerah. Akhirnya ada AI, ayo tanya ChatGPT. Nah gitu. Permasalahannya begitu, banyak istilahnya kaum muda yang gampang menyerah. Nah, akhirnya mengandalkan AI-nya. Apa yang saya tanyakan itu gimana memotivasi generasi-generasi muda yang kita didik ini supaya semangat lagi gitu, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi ya ini memang terjadi ya di dunia kampus juga begitu. Ya saya pernah ada pengalaman sekali, saya pengalaman sedikit. Saya ada mahasiswa, kebetulan saya ngajar kalkulus. Itu ketika saya kasih tugas di kelas ya, dia bisa menjawab dengan baik. Tapi ya ketika dia mengumpul jawabannya, beberapa jawaban yang dia berikan itu tidak pernah saya jelaskan di kelas, tapi jawabannya benar. Nah, saya tidak menaruh curiga, saya pikir anaknya bagus, potensinya bagus. Nah, ketika UAS dan UTS itu hanya membawa kertas dan pulpen, ternyata dia hanya bisa menulis ulang soal, nggak bisa jawab. Oh, dugaan Anda ternyata pakai ChatGPT. Nah, ini memang masalah ini, karena sebagian sudah mengandalkan sehingga ya dia effortless ya, dia sudah nggak mau berusaha, sehingga ya udah kenapa
ternyata faktanya juga masih banyak kesalahan. Apalagi kalau soal-soal kalkulus, aljabar linear itu ngaco penurunan rumusnya ngaco, sebagian besar ngaco. Tapi kalau yang basic-basic dia bisa. Silakan Ustaz, memberikan penjelasan. Baik, barakallahu fikum. Ini menyebar kemana-mana ini ya, tapi nggak ada problem insya Allah, semuanya masih dalam lingkup pendidikan, ya pendidikan Islam dan sebagainya. Tentunya memang ya AI seperti yang kita kenal sebagai alat bantu, ya memang dari sisi tertentu subhanallah sangat luar biasa. Ya. Pertama dari manfaatnya seperti dari sisi pembelajaran Al-Quran, pembelajaran hadis, ya hafalan Al-Quran, hafalan hadis ini bisa memiliki sisi positif dari pertama mempercepat murajaah. Ya, mempercepat murajaah kita. Ya, dibandingkan dari kita murajaah sendiri, ya murajaah manual, ya dengan tanpa kalau nggak ada teman kan kita biasanya murajaah sendiri. Ya, kalau kita murajaah sendiri kadang kita nggak tahu salah atau benar. Ya, kan sambil tutup mata atau sambil tidak lihat mushaf kadang ya, kehilangan kita lupa membaca waw, ya. Ya, kita lupa membaca waw, kadang wawnya disebut ternyata tidak ada wawnya, ya. 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 Jadi dengan dengan AI bisa mempercepat murajaah. Bisa mempercepat murajaah. Ya, itu yang pertama, salah satu ya sisi positifnya. Demikian pula tadi ya terkait dengan ya persoalan matematika, rumus fisika, kimia dan sebagainya, ini juga bisa menjadi solusi. Bahkan dalam ilmu mawarith, faraid, ya ilmu pembagian warisan, sekarang orang tidak perlu lagi mengkalkulasikan itu dengan tangan, dengan berpikir, cukup pergi ke aplikasi yang disediakan untuk pembagian warisan, menulis ya bahwa ada seorang ayah meninggalkan tiga putra, 2 putri, kemudian 1 istri. Ya itu langsung muncul semua pembagian. Ya, persentase pembagian harta warisannya. Ya itu memudahkan ya. Jadi mempercepat pertama mempercepat pengetahuan, mempercepat wawasan yang kita inginkan. Ya. Kemudian kedua terkait dengan sisi positifnya juga adalah pertama memiliki umpan balik yang cepat. Ya. Tadi kalau kita salah dalam harakat, kita salah dalam harakat bacaan, itu langsung cepat ya merespon. Ya, langsung cepat merespon dan memang dari segi itu sangat luar biasa tepat. Ya, tepat bahwa kita salah. Ya, wa atainahumul kitabi, sudah salah. Harusnya al-kitaba, ya. Kemudian dari akses, ya dari akses kemudahan, ya kemudahan mengaksesnya juga sangat luar biasa, ya karena kadang-kadang aplikasi AI itu tidak perlu memerlukan internet, ya tidak perlu memerlukan internet di beberapa aplikasi. Makanya ini juga sangat bermanfaat. Apalagi juga bermanfaat bagi orang yang super sibuk, ya orang yang super sibuk dan tidak bisa menyetorkan hafalan pada guru tahfidz secara rutin, itu bisa menggunakan aplikasi dan bisa dibaca sambil nyetir mobil, bisa ya sambil di jalan, bisa sambil berkendara, bisa dia sambil, artinya dia bisa menyetor hafalannya pada aplikasi, ya pada orang yang super sibuk, bahkan juga bisa juga pada wanita yang haid misalnya, atau wanita yang nifas yang dilarang untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Itu bisa menjadikan AI aplikasi tadi seperti Tartil dan aplikasi Quran memorization dan aplikasi-aplikasi lain untuk memurajaah hafalannya, ya. Jadi ini sangat bermanfaat dari sisi ini. Tapi ya sisi negatifnya juga sangatlah banyak, ya. Sisi negatifnya juga sangatlah banyak. Di antaranya adalah AI ini membuat kita malas bergerak, ya. Membuat kita malas bergerak. Seperti antum sebutkan tadi, memang membuat kita malas bergerak. Anak-anak kalau sudah mendapatkan ChatGPT, mendapatkan kenikmatannya di ChatGPT atau di aplikasi, sudah rumus matematika tidak perlu lagi berpikir. Masuk ke aplikasi, yang penting sudah ditahu, oh ini tinggal memerintahkan, bahkan perintahkannya tidak perlu ditulis, pakai suara. Wahai AI, buatlah ini ada tugas dari dosen,
ya begini-begini, apa jawabannya? Langsung ya, langsung diberikan. Ya. Ini membuat kita malas untuk bergerak, membuat kita malas untuk bergerak, karena segalanya tinggal kita berbicara kepada ChatGPT, tinggal menekan tombol satu kali langsung dimunculkan jawabannya. Ini membuat kita malas bergerak. Ya, dan ini juga merupakan hal yang sangat negatif, ya, karena membuat kita tidak lagi bisa berpikir. Ya. Yang kedua, membuat kita tidak kreatif. AI itu sebagai robot sangat tidak kreatif, ya. Sangat tidak kreatif. Berbeda dengan guru tahfidz misalnya. Guru tahfidz, saya dulu membaca Al-Quran di hadapan guru saya membaca ayat dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Ya, wala yajrimannakum syan'anu qaumin. Ya. Dalam riwayat Hafs kan seharusnya wala yajrimannakum syana'an, syana, nanya fathah. Ya. Tapi saya membacanya syan'an, ya, dengan sukun. Ya, dengan sukun. Kalau kita baca di aplikasi AI, dia hanya akan membetulkan salah. Yang benar syana'an, ya. Yang benar apa? Syana'an. Ya. Dia akan bukan syan'an, tapi syana'an. Tapi kalau kita baca di guru tahfidz, dia akan memberikan kita ilmu-ilmu tambahan. Bayangkan. Saya dulu membaca wala yajrimannakum syan'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram. Guru saya bilang apa? Maulana, kamu sekarang membaca riwayat Syu'bah. Ya. Bayangkan, riwayat Syu'bah itu, ya kan di riwayat kita kan Hafs, ya. Ya, ada Hafs an Asim, dari Asim, kemudian ada Syu'bah dari Asim. Dia bilang kalau Syu'bah itu mensukunkan nun. Jadi syan'an. Ya. Kata kamu sekarang membaca riwayat Hafs, tapi kamu berpindah ke riwayat Syu'bah. Jadi tidak boleh katanya. Ya. Itu ada ilmu-ilmu tambahan, ada ilmu tambahan. Dan ini yang tidak bisa kita dapatkan dalam aplikasi AI. Ya. Jadi ada sisi kreatifnya. Misalnya kita membaca di awal surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita baca di ChatGPT, ya biasa saja. Ya, biasa saja. Tidak ada ilmu tambahan, tapi kalau kita baca pada seorang guru, dia akan memberitahukan kita bahwa cara bacanya di Alif Lam Mim kalau disambung dengan ayat setelahnya ada dua. Ya. Alif Lam Mim disambung dengan Allahu la ilaha illa huwal qayyum, itu cara bacanya dua. Kalau kita bicara pada seorang guru, ya, bayangkan kreatifnya, dan ini kita tidak dapatkan pada aplikasi AI. Ya. Cara bacanya misalnya ya, ada dua. Alif Lam Mim Allahu la ilaha. Ya, jadi 6 harokat. Kemudian cara kedua 2 harokat. Alif Lam Mim Allahu la. Jadi 2 harokat. Ini semua ini adalah sisi-sisi kreatif yang tidak kita dapatkan dari aplikasi. Ya, semuanya lewat guru, subhanallah. Ya, semuanya lewat guru. Kemudian di antara sisi negatif ya dari AI ini adalah bahwa dia kurang detail pada kesalahan-kesalahan yang ada. Tadi ya, walaqad mananna ala Musa wa Harun, ya. Hanya dikasih 4 harakat. Ya, tapi tidak dikatakan sebagai kesalahan. Ini kurang detail dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kemudian juga pada ya, kekurangannya tergantung ya pada pada sisi rohani, pada sisi keberkahan talaki, ya. Ya, keberkahan talaki semuanya didapatkan pada guru. Ya. Bukan pada GPT, bukan pada Al-Quran Memorization, bukan pada tartil ya dan sebagainya. Ya. Untuk keberkahan talaki itu semuanya pada guru. Ya, belum lagi nilai-nilai spiritual ya yang kita dapatkan dari seorang guru. Jadi yang namanya aplikasi-aplikasi ini tidak bisa menggantikan peran guru. Dia hanya menjadi sebagai sarana atau ya alat bantu bagi kita dalam memperkuat hafalan, dalam murajaah. Ya, tapi sekali lagi patokan kita utama dalam belajar adalah pada
pada seorang guru. Ya. Kemudian problem lain dari aplikasi atau AI ini adalah ketergantungan kita kepadanya. Ya. Kalau kita sudah ketergantungan dengan AI, subhanallah, ya, segalanya harus dikerjakan oleh AI. Ya, kalau sudah menikmati kenikmatan, ya, membuat jurnal lewat AI, wah, sudah sulit itu untuk membuat jurnal secara manual, ya, dengan mencari sendiri, ya. Sulit itu. Dan alhamdulillah saya, ya, sampai sekarang belum membuat tulisan lewat AI. Ya. Ya. Karena saya khawatir kecanduan di situ. Ya. Khawatir kecanduan di situ. Ya. Jadi memang sisi negatifnya ada, ya, dan sisi positifnya ada, tapi kita semua harus bisa menyingkronkan, ya, bisa harus harus melepaskan diri dari sisi negatifnya, sekaligus kita bisa kalau bisa menyingkronkan antara AI ini, ya, dengan kehidupan realitas kita, ya, dengan pelajaran kita secara manual, ya, secara tradisional, ya, atau secara manual, ya, itu harus disinkronkan, karena mau tidak mau juga, ya, kita harus mengakui bahwa AI ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Ya, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Ya, sudah menjadi bagian dari kehidupan, sudah menjadi bagian dari sarana pendidikan, sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita semua. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakannya tapi sebatas alat bantu dan bukan sebagai patokan utama. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ya kalau dia hanya sebagai alat bantu dan dia bukan main tool, bukan alat utama yang sebenarnya menjadi petunjuk jalan kita, ya kalau dia hanya berdiri di belakang kita tidak masalah. Yang masalah kalau dia sudah berdiri di depan kita, ini bahaya. Jadi tetap manusialah sebagai polisinya, kebijakannya ada di manusia. Oke, jadi hal-hal yang tadi disampaikan sangat-sangat luar biasa, ya. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai standar untuk menilai benar, apalagi terkait hafalan Quran. Jadi kalau orang-orang liberal mengatakan ini tuh hafalan Quran tidak perlu dihafal karena ya sudah ada AI yang ketika kita ingin langsung bisa disajikan. Faktanya ya tidak secerdas para muhafiz itu, gitu, para penghafal itu. Kemudian tentu kalau kita mengacu ke situ, keaslian atau gimana kita bisa menyandarkan, ya, keyakinan kita terhadap Al-Quran kalau yang basic saja dia sudah bermasalah, sehingga ya tetaplah pembelajaran secara menghafal kepada guru di depan guru itu masih tidak tergantikan hingga hari ini sebenarnya. Ketika kita melihat kemampuan-kemampuan yang disajikan hari ini, tentu kita tidak bisa melihat kalau 10 tahun akan datang. Mungkin kemampuannya bisa bertambah, tapi tentu untuk hari ini dan mungkin ke depan juga masih dan mungkin akan terus seperti itu, bahwa keberadaan guru, murid untuk menyetorkan hafalan masih sangat-sangat tinggi. Nah, mungkin sedikit ada juga ini kira-kira tentang spiritual. Kira-kira bagaimana tanggapan terkait spiritual seseorang ketika ya dia itu sudah terlalu dekat dengan AI, sehingga hafalan Qurannya itu ya sangat kaitannya dengan AI. Jadi ruhnya itu gimana? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tentunya terkait dengan sisi spiritual. Terkait dengan sisi spiritual. Ya, ketergantungan dengan AI apakah bisa mengurangi nilai spiritual atau bahkan menghilangkannya? Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa AI sepenuhnya bisa menghilangkan nilai spiritual yang ada dalam hafalan Al-Quran. Ya, karena itu juga mungkin ya, merupakan hal yang terlalu berlebihan, ya, klaim yang berlebihan. Tapi ya, dari sisi lain, dari sisi tertentu bisa saja mengurangi banyak nilai-nilai spiritual. Ya. Terutama dari segi pemberian motivasi, pemberian nasihat-nasihat,
ya, pemberian apa namanya keteladanan pada seorang guru, ya, keteladanan pada seorang guru tahfidz, ya, karena ketika kita berinteraksi dengan robot, ya, seperti AI, ya, ada terasa kering, ya, ada terasa apa kekeringan, ada, ya, bahkan bahasanya pun sangatlah kering, ya, dan itu beberapa, ya, asatidah yang terbiasa dengan AI mengatakan memang bahasa yang disampaikan oleh AI itu sangatlah kering, ya, sangatlah kaku dan kering, ya. Tidak ada roh spiritualnya di situ, ya, tidak ada roh spiritualnya, ya. Makanya ketika kita kecenderungan dengan AI itu sedikit banyak nilai spiritual dari diri kita akan terkikis, ya. Karena kita bekerja dengan robot, berhadapan dengan robot, dan setiap harinya kita apa namanya berhadapan dengannya, ya. Dan ini, ya, kalau tidak diimbangi dengan keberadaan seorang ustadz, seorang pembimbing, seorang murabbi, seorang musyrif, seorang guru tahfidz, ini bisa berbahaya. Ini bisa berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Para ulama zaman dahulu ketika munculnya buku-buku, kan dulu orang kebanyakannya itu berpatokan pada hafalan-hafalan mereka. Ketika munculnya buku-buku yang sangat banyak, orang-orang kemudian berpatokan pada buku. Maka orang zaman dulu mengatakan, man kana syekhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Siapa yang menjadikan gurunya itu sebagai patokan utamanya dalam belajar, ya, siapa yang menjadikan bukunya sebagai patokan utama dalam belajar, maka dia akan lebih banyak salah daripada benar. Demikian pula kalau kita sudah menjadikan AI ini sebagai guru utama kita akan lebih banyak salahnya dibandingkan daripada benarnya. Baik dari segi tadi bacaan-bacaan Al-Quran, hafalan-hafalan hadis, ataupun dari sisi kerohanian, dari segi rohani kita. Dan ini kita dapatkan, ya. Bahkan kita saja yang alumni, ya, saya seringkali, ya, orang-orang yang belajar di YouTube itu alumni YouTube, ya. Orang yang alumni majelis ta'lim offline itu sangat berbeda dengan alumni majelis online. Itu sangat berbeda, ya, dari segi kualitas, dari segi adab, ya, dari segi adab dan nilai spiritual sangatlah berbeda, ya, sangatlah berbeda-beda. Ya, lihat orang yang tertarbiyah lewat Facebook, kajian Facebook dan YouTube. Ya, banyak di antara mereka yang tidak memiliki nilai spiritual, nilai adab yang karena mereka setiap harinya berinteraksi dengan YouTube, dengan robot, dengan AI yang sama sekali tidak memiliki timbal balik yang bisa memberikan nilai spiritual, nilai adab dan sebagainya. Ya, jadi kecanduan dengan AI bisa mengikis nilai-nilai spiritual. Ya, jadi harus diimbangi dengan kehadiran pada majelis ilmu, ya, dengan kehadiran kita pada seorang ustadz, dengan setoran kita pada ustadz baik online atau offline, silahkan. Ya. Ya, yang penting ada, ya, keaktifan dari ustadz kita dalam memberikan kita wejangan-wejangan, motivasi, nasihat terkait dengan aktivitas menghafal kita. Ya. Dan ini sangatlah penting, ya, nasihat, wejangan, ya, dari seorang ustadz, adab-adab yang dia berikan kepada kita, nasihat-nasihat, kemudian motivasi, dan ini sangatlah luar biasa. Jadi para penghafal Al-Quran itu, ya, biasanya mereka itu adalah orang-orang seperti kita. Tapi karena motivasi dari seorang guru, hal itulah yang mereka menjadi para penghafal Al-Quran yang handal. Ya. Ya, tapi kalau mengandalkan AI, ya, mungkin juga, ya, nilai spiritual akan sangat kurang, dan juga kita akan cepat bosan. Kita juga akan cepat bosan, dan keberkahannya juga akan, ya, sangat banyak berkurang. Ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah, saya persilakan kepada partisipan, barangkali ada yang ingin sharing, bertanya, diskusi, silakan. Kami persilakan. Silakan raise hand bagi partisipan yang mungkin ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin disampaikan. Di sini ada beberapa orang yang saya kenal. Ada Ustadz Ilswar, Ustadz Tamar. Masya Allah. Ya, silakan. Ada Al-Hafidz Tajuddin, raise hand, silakan. Unmute. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Afwan Ustadz, kami ingin bertanya. Kami seorang pelajar di YIN Palopo dan adanya AI ini sangat membantu kami sebagai pelajar atau mahasiswa. Kami ingin bertanya Ustadz, apakah AI ini dalam mengaplikasikan AI ini dapat mengurangi keberkahan kita pada proses menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Mungkin itu dari kami, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik. Ya, silakan. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa ini. Ya. Jadi memang kita kalau sudah masuk pada penulisan karya ilmiah, kalau kita sudah masuk pada penulisan karya ilmiah yang menyertakan AI, maka memang kita harus hati-hati di sini. Hati-hati dari apa? Kita kan harus menjadi orang yang ilmiah. Ya. Orang yang ilmiah itu menukil sesuatu dari, ya, harus menukil sesuatu dan menyebut siapa yang, ya, menyebut sumber utama yang kita nukil. Kalau mengandalkan AI biasanya, ya, sumbernya sudah tidak jelas dari mana. Ya. Kadang, ya, banyak itu sumber-sumbernya tidak jelas dari mana. Kita kadang menukil saja, ya, menukilkan tapi tanpa menyebutkan sumbernya. Seakan-akan itu adalah ucapan kita. Subhanallah. Ya. Seakan-akan itu adalah hasil penelitian kita. Ya. Padahal yang berkah itu adalah, ya, menyandarkan, ya, penukilan kita pada buku atau pada orang yang menjadi yang menyampaikan atau yang pada orang yang memiliki hasil penelitian tersebut. Itu berkah. Ya, jadi kalau kita menukil sesuatu dari orang lain tanpa menyandarkannya pada orang tersebut, maka itu tidak berkah. Ya, ilmu kita tidak ada berkah. Ya, makanya para ulama mengatakan, ya, barakatul ilm, ya, isda'uha ila ahliha atau ila ahli. Ya, keberkahan ilmu itu adalah kalau kita menukil, kita menyebutkan dari siapa itu, ya, nukilan tersebut, dari siapa nukilan tersebut kita ambil. Ya, jadi hati-hati dengan AI. Ya. Jadi kalau Anda menukil dari chat GPT dan lain-lain dari AI, maka usahakan cari dari siapa chat GPT itu mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dia ambil. Dari siapa? Usahakan cari supaya antum kemudian menyandarkan, menisbahkan, ya, kesimpulan chat GPT itu pada orang yang berhak untuk disandarkan padanya, ya. Kepada kepada penemu aslinya, kepada pemilik buku aslinya, ya. Itu lebih berkah. Ya, jadi tapi kalau kita kemudian mencopot saja, mengcopy paste saja, tidak peduli siapa pemilik, ya, pemilik hasil kesimpulan tersebut, maka ini, ya, membuat tulisan kita tidak berkah, membuat ilmu kita tidak berkah. Jadi kata para ulama, keberkahan ilmu itu adalah apa? Ketika kita menukil, kita kembalikan kepada siapa? Kita nisbahkan kepada penemu atau pada pemilik buku yang menjadi sumber nukilan tersebut. Itu keberkahan. Ya. Dan itulah yang menjadi adab. Ya. Yang menjadi adab utama dalam keilmuan para ulama kita. Para ulama kita itu subhanallah. Ya. Para ulama itu, kita baca buku-bukunya Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, buku-bukunya Syekh Al-Albani, para ulama kita itu, mereka kalau mereka menukil pasti disebutkan, ya, si fulan berkata, ya, Al-Albani mengatakan, Ibnu Hajar berkata, pasti dinukil, ya, pasti menukil. Itu sudah tradisi keilmuan Islam, itu adalah menukil, ya, menyandarkan setiap bahasan pada penemunya, ya, kepada orang yang menuturkannya. Dan ini kebanyakan tidak ada dalam AI. Ya, jadi untuk supaya bahasan, ya, ke tulisan ilmiah kita berkah, kemudian makalah kita berkah, kita harus berusaha untuk, ya, menyandarkan setiap nukilan, setiap kesimpulan-kesimpulan yang bukan berasal dari kita sandarkan kepada, ya, kepada buku atau kepada penulis, ya, yang darinya penelitian tersebut berasal. Ya. Ya. Itu merupakan keberkahan. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi memang, ya, kalau di dunia akademik ini memang, ya, sangat rentan
mengoverclaim lah bahwa ini tulisan saya padahal itu karya orang. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya dia punya kemampuan kalau kita memahami prompting engineering-nya, itu kalau kita tahu kata keyword-keywordnya itu, kita bisa misalkan buatkan introduction 600 kata dan setiap statement yang punya yang Anda sebutkan, tuliskan citasinya, itu dia bisa sebenarnya. Jadi kalau misalkan tolong buatkan introduction 600 kata, setiap statement buatkan citasinya, dia juga bisa. Nah, mungkin itu gimana kalau dia seperti itu. Jadi setiap paragraf yang dia keluarkan, kita minta tuliskan citasinya atau referensi yang dia kutip. Nggak masalah ya, seperti itu, atau gimana? Taib ya. Jadi memang kalau seperti itu memang ya berarti harus disandarkan pada ChatGPT ya. Ya, pada AI. Ya. Itu bukan hasil kesimpulan kita, tapi hasil kesimpulan dari AI. Saya tidak tahu sekarang apakah jurnal atau apa namanya aturan karya ilmiah di Indonesia bisa menyandarkan sebuah ilmu kepada ChatGPT atau tidak ya. Saya tidak tahu sekarang apakah bisa atau tidak ya. Wallahu a'lam. Tapi ya yang saya tahu ya kalau di Arab Saudi itu bisa menyandarkan pada Wikipedia, pada website tertentu dan sebagainya. Ya. Tapi ChatGPT sampai sekarang saya belum tahu apakah boleh ditulis rujukannya ChatGPT atau tidak. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun ya, tapi kalau seandainya ingin melakukan hal tersebut, maka ada cara yang lain. Ya. Yang pertama adalah memerintahkan ChatGPT untuk membuat kesimpulan, untuk membuat ringkasan, tapi ya kita kemudian mengubah ringkasan tersebut dengan ya kata-kata kita sendiri ya, dan mungkin itu bisa bermanfaat ya. Tapi kalau itu merupakan hasil kesimpulan dari tulisan orang lain, maka kita mesti menyandarkannya pada orang lain. Barakallahu fiik. Ya. Ini share screen saya kelihatan, Ustaz? Iya kelihatan. Kalau kita ngelihat nih salah satu jurnal misalkan Elsevier itu, dia juga ngomong tuh bahwa kalau pakai AI ini, this technology should only be used to improve readability. Keterbacaan saja. Ya, Ustaz. Suara antum ini Ustaz kayaknya. Mohon maaf. Iya, putus juga tadi. Ya, tadi saya ini. Kalau lihat di polisinya Elsevier itu, ini dia hanya untuk meningkatkan keterbacaan, kemudian memperbaiki bahasa, dia mentolerir itu. Iya, taib. Kemudian kalau dia author should be disclosed in the manuscript, ini kalau dia ini dia harus menampilkan ini appeal to the published work. Jadi di papernya itu disebut bahwa saya pakai AI. Di bagian akhir itu harus disebut, dideklarasikan bahwa declaring use the technology ini. Jadi sebagai transparansi katanya. Masya Allah, Masya Allah. Dia juga sudah punya polisi sebenarnya. Jadi dia tidak mempermasalahkan, yang penting regulasi ini dipenuhi. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, barangkali masih ada yang mau diskusi, memberikan masukan, tanggapan, silakan. Jadi dari pemaparan tadi juga sebenarnya kita sudah bisa ini ya, bahwa keberadaan seorang guru, murid yang belajar kepada guru itu tidak akan tergantikan ya hingga hari ini, bahkan ya mungkin seterusnya ya, seperti itu. Karena ya AI ini sebenarnya sangat-sangat rentan ya untuk saat ini. Kecuali mungkin yang sifatnya kalau di dunia medis itu sudah juga banyak ya, misalkan diagnosa penyakit. Kita datang ke dokter kan kadang ditanyain di dokter, Bapak lagi gimana keluhannya, itu semua AI sudah bisa. Kalau cuma nanya-nanya keluhannya ini, langsung AI langsung bisa kasih rekomendasi seperti layaknya dokter. Tapi mungkin tidak punya perasaan, tidak punya sentuhan feeling untuk berkomunikasi dengan pasien. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Ustaz, mungkin terkait dengan ya mana yang lebih utama atau mana yang paling bagus, membaca Al-Quran lewat aplikasi-aplikasi AI atau lewat mushaf. Ya, ini juga bisa ditanyakan, ya bisa mungkin ya di apa namanya
Mungkin ada orang yang bisa bertanya seperti itu. Tentunya keberkahan membaca Al-Quran itu lebih utamanya pada mushaf. Ya. Keberkahan membaca Al-Quran itu adalah pada mushaf, bukan pada aplikasi. Ya, walaupun pada aplikasi tentunya sangat membantu sebagaimana yang kita sebutkan ya. Karena tidak selamanya kita membawa mushaf. Ya, kita berjalan ya di kereta, di bus, di mobil, tidak selamanya kita membawa mushaf. Ya, kita cuma membawa HP dan ya, kalau dalam keadaan kondisi demikian, termasuk juga wanita yang haid atau yang nifas, silahkan membaca lewat aplikasi. Tapi ya untuk keberkahan bacaan kita itu lebih berkahnya pada mushaf. Ya, lebih berkahnya pada mushaf. Makanya para ulama itu memang kalau baca Al-Quran, bahkan kalau dibandingkan dengan hafalan, baca Al-Quran lewat hafalan dengan baca Quran lewat mushaf, mereka lebih memprioritaskan baca Al-Quran lewat mushaf. Walaupun kita menghafal Al-Quran, ya, tapi dalam bentuk membaca biasa itu lewat mushaf. Ya, lewat mushaf karena ya mungkin lebih berkah ya dengan memegang mushaf Al-Quran ya, dan juga dengan mata kita melihat ayat-ayat yang tertulis ya, itu lebih berkah dibandingkan ya daripada hafalan. Ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang bukan mushaf ya, seperti aplikasi AI. Jadi para ulama sudah mengatakan bahwa membaca Al-Quran lewat mushaf itu merupakan hal yang sangat berkah ya, lebih khusyuk dan lebih fokus. Dibandingkan dengan membaca Al-Quran lewat aplikasi. Apalagi ya kalau kita membaca Al-Quran lewat aplikasi kemudian datang chat bertubi-tubi, ya kita tidak akan fokus lagi. Ya kita tidak akan fokus lagi dengan bacaan Al-Quran. Ya ada muncul notifikasi dari Facebook, notifikasi dari WhatsApp, notifikasi dari Telegram, ya dari Instagram. Subhanallah, itu sangat mengganggu. Ya, berbeda dengan kalau kita membaca Al-Quran dari mushaf. Ya, dan para ulama sudah menyatakan itu bahwa membaca Al-Quran dari mushaf itu sangat utama, sangat utama. Ya. Kemudian persoalan lain adalah terkait dengan kegunaan AI dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis. Ini juga sangat urgen. Ya. Subhanallah, banyak aplikasi. Ya, di sana ada aplikasi hadis, Duror misalnya. Ada aplikasi hadis, misalnya hadis Reminded misalnya. Ada aplikasi hadis Duror, ya, Duror As-Saniyah itu memiliki aplikasi hadis. Ini juga sangat urgen dalam memberikan kita pemahaman yang bagus tentang mana-mana Al-Quran, tentang mana-mana hadis Rasulullah SAW. Itu sangat bagus. Ya. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa untuk hal-hal yang detail, itu mesti ditanyakan pada seorang guru. Ya. Apalagi kalau urusannya sudah berkaitan dengan perbedaan pendapat yang simpang siur. Ya. Perbedaan pendapat yang simpang siur. Nah, itu harus ditanyakan kepada guru kita. Ya. Jangan kemudian mengambil mentah-mentah. Ya, ini pada persoalan rokok, apakah rokok itu mubah, makruh, haram? Ya. Ya. Apakah paha itu aurat atau bukan? Ini ya, jangan mentang-mentang dia tanya ChatGPT lalu kemudian mengatakan, oh saya ambil saja yang mubahnya. Tidak bisa seperti itu. Saya ambil saja yang makruhnya. Tidak bisa seperti itu. Harus ya bertanya kepada guru kita. Harus bertanya pada guru kita. Ya. Apakah rokok itu haram atau tidak? Ditanya. Ya, kalau MUI Indonesia sudah mengharamkan. Ya. Ya. Paha itu aurat atau tidak? Ya, paha itu mazhab yang 4 sudah mengatakan paha itu aurat. Ya. Ya. Jadi bertanya kepada guru kita dan jangan kemudian mengambil pendapat-pendapat yang simpang siur. Ya, yang di situ ada ranah perbedaan sengit di antara para ulama. Kemudian kita mengambil yang mudahnya. Tidak bisa seperti itu. Ya, harus dikembalikan pada ustadz, kepada ulama yang kita percayai, kita yakini dia adalah orang-orang yang benar-benar soleh, ya, yang benar-benar soleh, bukan yang kemudian bersikap seakan-akan soleh, padahal circle pertemanannya pun ya sudah merupakan circle yang bergaya preman. Itu kan tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi memang harus mengambil bertanya kepada ulama-ulama yang benar-benar soleh. Kalau sudah mendapatkan perbedaan pendapat yang simpang siur, mana yang paling benar, ya. Ya, barakallahu fi. Jadi AI ini sangat luar biasa, ya. AI ini sangat luar biasa, memberikan kita berbagai macam pandangan,
ilmu ya yang sangat terbuka, ya bahkan kita bisa mengenal bahwa di sini sekarang subhanallah para ulama berbeda pendapat pada riba, ya, bunga bank itu riba atau bukan. Ya, sekarang semua terbuka. Akhirnya sebagian ikhwan mengatakan bunga bank itu halal karena ada sebagian ulama yang berpendapat boleh. Ya. Kita tidak bisa ya, itu salah satu sisi negatifnya AI. Ya. Karena dia memunculkan seluruh pandangan-pandangan yang ada tanpa bisa memfilterisasi. Ya. Maka kalau sudah simpang siur perbedaan pendapat yang seperti ini ada, ya, maka cara utamanya adalah tetap kita kembali kepada guru, karena guru itulah ya, seorang ustadz, seorang murabbi itulah yang kemudian ya yang bisa mengatur, memberi nasihat, motivasi, memberikan kita petunjuk yang lebih benar, yang lebih bagus bagi kehidupan kita, bagi pendapat yang harus kita ambil apa saja dan sebagainya. Ya, jadi memang subhanallah ya, keterbukaan informasi, ramainya ya AI sekarang subhanallah ya membuat ilmu itu menyerang kita. Ya, bukan kita yang kemudian terpakai, ya bukan kita yang mendatangi ilmu, tapi ilmu yang mendatangi kita. Tapi sisi negatifnya tadi, ya, sisi negatifnya kita akan mengambil pendapat-pendapat yang mungkin terlalu gampang. Ya, tadi rokok sudah halal, kemudian paha ya sudah bisa dikatakan boleh dilihat dan sebagainya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, terkait juga dengan ya, generasi Z dalam persoalan AI, subhanallah. Ya. Ketergantungan generasi Z, subhanallah, sangat luar biasa terhadap Android, terhadap HP, subhanallah. Termasuk AI. Ya. Generasi Z sekarang tidak bisa sabar setengah jam untuk meninggalkan HP. Bahkan 10 menit saja, 10 menit. 10 menit dikasih kesempatan untuk meninggalkan HP 10 menit, dia tidak bisa. Ya. Dia tidak bisa. Subhanallah, ketergantungan terhadap Android, terhadap aplikasi, terhadap medsos sangat luar biasa dalam diri para ya, generasi Z kita. Tentu ini merupakan hal yang menuntut kita semua untuk mencari solusi. Apa solusi yang paling bagus agar mereka tidak lagi tergantung dengan HP. Ya, ketergantungan dengan medsos, ketergantungan dengan AI dan sebagainya. Tentunya ya banyak solusi yang bisa ditawarkan, di antaranya adalah ya membuatkan jadwal jadwal pelajaran offline, jadwal termasuk tarbiyah, termasuk kajian ya diberikan kajian-kajian offline ya dengan meninggalkan HP setengah jam, 1 jam dan sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Barakallahu fikum Ustaz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak terasa ini sudah jam 9 malam dan luar biasa pemaparan dari Ustadz ya. Sungguh membuka wawasan kita, dan mungkin secara sederhana saya bisa memberikan kesimpulan bahwa ya kehadiran AI hari ini tentu kita tidak bisa bersandar ke situ, karena ya, beberapa fakta yang kita lihat tentunya contoh sederhananya adalah hafalan ya. Ketika yang sifatnya saja basic ya, yang kalau kita melihat tajwid tentu tahu ini tidak boleh panjang, tidak boleh pendek, tapi dia tidak bisa mengoreksinya, hanya bisa mengoreksi kalau kesalahan harokat saja. Dan tentu ya di sisi spiritualnya bisa mengurangi kepada kecintaan dengan terlalu bersandarkan ya kepada AI itu, sehingga secara spiritual ruhiyahnya itu bisa berkurang. Kemudian tentu kita bisa ya sangat overclaim kalau di dunia akademik mengatakan ini adalah karya saya, ternyata karya orang lain, itu bisa ya menggerus lah nilai keakademisian seseorang ya, dia bisa overclaim seperti itu. Kalau di dunia itu bisa ya kreativitasnya effortless lah istilahnya sekarang, nggak mau berusaha tapi mau sukses itu. Sekarang anak-anak itu nggak mau terlalu berat tapi mau lulus IPK 3,8, 3,9, tapi tidak mau baca buku dan seterusnya. Nah, itu salah satu pengaruh AI, dan tentu tadi beberapa masukan dari Ustadz yang kita sudah simak bersama. Baik, silakan ada mungkin, silakan kalau mungkin ada tambahan ini. Atau jam berapa dari pembawa apa namanya Ustadz
Abdul Muin, kita boleh sampai jam berapa ini? 15 menit lagi. Oh, baik. Baik, Ya, Masya Allah. Mungkin Ustaz ada mungkin ya beberapa hal, misalnya beberapa eh, statement misalnya, mana yang lebih baik menggabungkan antara hafalan AI dengan hafalan manual biasa, atau cukup dengan hafalan manual? Mana yang lebih hebat? Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, karena sekarang subhanallah AI sangat luar biasa. Ya, bagi penuntut ilmu yang fokus, ya penuntut ilmu yang fokus, maka yang paling bagus baginya adalah hafalan manual. Ya, bagi penuntut ilmu yang benar-benar fokus menuntut ilmu, ya yang paling bagus baginya adalah hafalan manual, hafalan tradisional duduk, kemudian dengan mushaf, dengan buku hadis. Dan ini dalam lomba-lomba musabaqah di setiap daerah, di setiap provinsi, ya para juara-juara kita, para juara-juara MTQ itu masih mengandalkan hafalan-hafalan manual. Tidak ada di antara mereka yang mengandalkan hafalan AI. Ya. Dan hafalan mereka sangat luar biasa, sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena mereka fokus, ya fokus sebagai penuntut ilmu di ma'had, di pesantren dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang yang sibuk, ya kita sebagai orang yang sibuk bisa menggabungkan antara keduanya. Ya, bisa menggabungkan antara keduanya, hafalan manual dan juga hafalan lewat AI. Ya, kita sebagai orang yang sibuk, ya kita sambil di mobil, sambil di kendaraan, kemudian mengaktifkan aplikasi AI dan kita sambil murajaah. Ya, kita sambil murajaah di mobil, kalau ada kesalahan dia akan betulkan dan sebagainya. Ya. Ini mungkin salah satu penggunaan AI untuk kehidupan. Tapi orang yang benar-benar menuntut ilmu, ya seperti di Stiba misalnya, untuk menghafal, ya itu kalau bisa ya di Stiba atau di kampus-kampus Islam yang benar-benar fokus, ya menuntut ilmu, maka itu ya lebih bagus memfokuskan diri pada hafalan manual. Ya, nanti ketika dia sudah menjadi alumni dan sudah berpengalaman, dia bisa menjadikan AI sebagai alat bantu dalam murajaah, alat bantu dalam murajaah. Ya, saya kira seperti itu, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu. Alhamdulillah. Jadi beberapa rekomendasi dari Ustadz, ya kalau dia seorang penuntut ilmu, scholar, ya dia harus menghafal secara manual. Tetapi kalau dia seorang ya masyarakat umum yang sebenarnya dia itu punya hafalan yang akan dijaga, ya bisa dikombin antara hafalan manual yang dibantu dengan AI untuk koreksiannya. Seperti itu. Silakan, kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit, barangkali masih ada yang ingin memberikan masukan, tanggapan, diskusi, dan seterusnya. Kami persilakan. Oke, ini ada Masya Allah. Syekh dari Masya Allah. Ini beliau semangat belajar ini, Masya Allah, luar biasa. Beliau salah satu yang mengkhatamkan Al-Qawaid Al-Arba'ah lewat hafalan. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Biasa ya. Jadi pertama syukron Ustadz kita Ustadz Abdul Munim selaku ketua Pusdikbang, ya Pak Dr. Rustam, insyaallah serta Ustadz kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Mungkin saya izin dua Ustadz, saya menyampaikan dua hal. Yang pertama tentang tadi tentang masalah konsep keberkahan ilmu itu Ustadz. Saya pernah baca ungkapan Syekh Nasir Al-Aqil kalau tidak salah. Syekh Nasir Al-Aqil, beliau pernah mengatakan bahwa keberkahan itu ya, hanya ada pada ilmu yang didapat langsung dari guru. Ya, dan itu menjadi jalan dasar, prinsip dasar bagi jalan kaum mukminin. Adapun ilmu yang didapat dengan sarana-sarana yang tadi itu AI, chat GPT, YouTube, dan semisal, itu tidak bisa mengambil manfaat kecuali hanya sedikit. Ya. Baru beliau menyebutkan di antara bahaya-bahayanya nanti akan memunculkan generasi yang mengikuti hawa nafsu, menyimpang dari sunnah, akan banyak muncul perpecahan, perselisihan dalam masalah agama, dan lain. Jadi dari apa yang disampaikan nampaknya sangat nampak memang yang ada sekarang ini masalahnya bukan lagi pada
sedikitnya ilmu, sedikitnya sarana ilmu membanjir, sarana banyak. Tapi pada lain sisi, ya akhlak semakin buruk, ya ini dari semua lapisan usia dan masyarakat, ya majelis-majelis menjadi kosong dan lain-lainnya. Mungkin tadi itu seperti dikatakan oleh beliau, ya, karena keberkahan itu. Yang ingin kami tanyakan lebih Ustaz, sebenarnya bagaimana konsep keberkahan ilmu itu Ustaz, yang dimaksud ini, konsep keberkahan ilmu, ya, dan bagaimana ini ditanamkan kepada generasi kita tentang pentingnya keberkahan ilmu itu Ustaz. Ini yang pertama Ustaz. Yang kedua tadi yang masalah tadi anak-anak usia 3 tahun. Ya sekarang ini juga dengan berbagai fasilitas teknologi yang ada, itu kadang muncul pemikiran pemahaman bahwa kalau usia 3 tahun itu ya usia main-main, usia 3-6 tahun main-main, jangan dulu dibebani dulu menghafal ya. Yang penting mereka paham apa semua itu yang berkembang, dan itu yang masuk ke orang tua, sehingga itu seperti menjadi sebuah pembenaran seperti itu. Nah, sementara tadi disampaikan ya itu keliru Ustaz. Jadi ini sebenarnya apa yang salah, di mana kita harus memulai ini Ustaz, karena sudah terlanjur ini kayak seperti mengakar di banyak orang tua, bahkan juga para pendidik juga. Para pendidik bahkan para istilahnya orang pemerhati pendidikan juga sudah begitu pemahamannya Ustaz. Ya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Iya. Jadi ada pertanyaan Ustaz terkait dengan keberkahan ilmu. Kemudian yang kedua, mindset pendidikan anak-anak ini yang sebenarnya itu adalah pandangan Barat yang sebenarnya sudah diadopsi oleh masyarakat kita. Masya Allah. Barakallahu Ustaz Israr. Subhanallah. Keberkahan ilmu setidaknya tampak pada 3 hal. Yang pertama, ilmu dihiasi oleh adab. Ilmu yang dihiasi oleh adab ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar bersimpuh di hadapan seorang guru, di majelis ilmu. Ya, kita tidak kemudian menafikan bahwa orang yang belajar lewat online, lewat YouTube itu tidak, ya, lihat AI tidak memiliki adab. Tidak, ya. Insya Allah mereka juga memiliki adab. Tapi, ya, insya Allah ya adab, ya itu akan lebih banyak didapatkan lewat interaksi dengan guru. Karena ketika kita belajar dengan seorang guru, yang kita dapatkan bukan hanya ilmu, tapi dari segi adabnya, dari segi khusyuknya, tawadhu'nya, ya, dari segi takwanya kepada Allah, ya, dari segi adabnya, itu yang kita dapatkan dari seorang guru. Itu namanya keberkahan. Belum lagi keberkahan bermajelis ilmu secara offline. Itu keberkahannya sangat luar biasa. Kita mendapatkan ampunan dari Allah, ada rahmat di situ, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ya, ada pahala berjumpa dengan sesama muslim, ya. Semua keutamaan itu tidak didapatkan, semua keberkahan keutamaan ini tidak didapatkan lewat ya, belajar agama lewat online ataupun lewat YouTube atau lewat medsos, lewat AI. Itu yang pertama, ya, keberkahan adab, ya. Yang kedua, ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang bisa diamalkan, ilmu yang bisa diamalkan. Kalau ilmu tidak bisa diamalkan, ya, ilmu yang diamalkan dan bukan hanya dijadikan sebagai ajang debat, bukan. Ilmu yang benar-benar diamalkan. Ya, ini keberkahan ilmu. Yang ketiga, ilmu itu berkah kalau ada kontribusi kita di situ untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Itu berkah. Ya, banyak di YouTube itu subhanallah yang nonton 100.000. Tertulis bahkan nonton 1,5 juta yang nonton ceramahnya Ustaz. Tapi dari 1,5 juta ini siapa yang benar-benar berkontribusi untuk dakwah? Cuma nonton santai-santai, setelah itu tidur, besoknya nonton lagi tidur. Apa berkahnya di situ? Ya. Apa berkahnya di situ? Jadi keberkahan itu ketika kita mendengar ceramah, ya, harus ada kontribusi dari kita. Apa kontribusi kita dalam ilmu? Apa kontribusi kita dalam dakwah? Ya. Jadi ilmu itu berkah kalau membuat kita bisa berkontribusi untuk kelangsungan ilmu dan dakwah ilallah.
Dan ini biasanya ya ada dalam orang-orang yang bermajelis ilmu. Ada orang-orang yang bermajelis. Kalau cuma YouTube, subhanallah, orang nonton YouTube 1 juta, 2 juta. Tapi dari 2 juta itu siapa yang benar-benar berkontribusi? Ya, sedikit, sangat sedikit. Ya, oleh sebab itu, ya keberkahan itu ada 3. Pada pertama kita mendapatkan kebahagiaan dan adab dalam bermajelis ilmu, itu tidak dapatkan lewat online. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengamalkan ilmu ya, dengan meneladani sang guru, dari sang ustadz, dan yang ketiga adalah ada kontribusi kita di situ. Ya, itu keberkahan. Ya, barakallahu fiik. Adapun pertanyaan kedua terkait dengan dunia barat, ya, apa hubungan kita dengan barat, ya, dengan penelitian barat, ya, tidak perlu menoleh pada mereka, tidak perlu menoleh pada mereka. Ya, ilmu parenting dalam Islam sudah sangat lengkap. Ya. Ya. Ucapan orang-orang barat itu hanya dijadikan sebagai hanya dijadikan sebagai pemanis, ya, bukan sumber utama. Ilmu parenting dalam Islam sudah sangat lengkap. Para ulama kita sudah membuat tulisan-tulisan itu dalam buku-buku mereka. Ya. Ilmu tentang pendidikan Islam sudah lengkap. Ya. Ada bukunya Al-Ghazali, ada buku-buku, ada Ibnu Taimiyah, semuanya sudah lengkap. Tinggal kita yang mencari dan ya mengeluarkannya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk. Dan saya kira juga karya-karya ulama kita pada zaman sekarang sangatlah banyak untuk mengumpulkan bagaimana sistem pendidikan dalam Islam. Sudah ada. Adapun penelitian-penelitian orang-orang barat, maka itu hanya pemanis. Ya, hanya sekadar bumbu. Ya, bahwa benar ya bahwa orang-orang barat juga mengatakan, tapi asasnya adalah pada ilmu-ilmu Islam. Makanya juga kita sangat menyayangkan para motivator Islam, para ahli parenting Islam. Kalau mengajarkan tentang parenting, mengajarkan tentang pendidikan, yang pertama kali dimunculkan adalah ucapan para peneliti barat. Kita tidak mau seperti itu. Yang pertama kita munculkan adalah ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, ucapan para ulama-ulama kita. Statement para peneliti barat, hasil kesimpulan mereka kita sebutkan di samping, di akhir, ya. Dan jangan dijadikan sebagai asas utama dalam persoalan pendidikan dan parenting. Ya, termasuk tadi persoalan ya, dari kapan sejak ya kita menuntut ilmu. Ya. Anak-anak kecil kapan mereka mulai menuntut? Bahkan dalam Islam, anak-anak kecil itu dari sejak dalam kandungan sudah diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari sejak kandungan, bukan sejak kemudian lahir, ya, setelah lahir. Tidak, ya, dalam Islam sudah ya seorang ibu harus ya sejak anak-anak kecil dalam kandungan sudah harus bertakwa kepada Allah, banyak beribadah, membaca Al-Quran agar anaknya kelak bisa menjadi orang yang saleh. Ya. Terpengaruh dengan bacaan ibunya, kemudian lahir, dan kemudian sejak umur 3 tahun memang sudah harus bisa menulis. Ya, pada zaman dulu itu umur 3 tahun itu anak-anak dimasukkan ke dalam kutab ya untuk belajar menulis dan menghafal beberapa ayat Al-Quran. Diajarkan adab-adab di situ. Dan saya kira PAUD kita pada zaman sekarang sangat luar biasa ya. Perkembangan PAUD kita pada zaman sekarang sudah sangat luar biasa. Tinggal kita kemudian meningkatkannya. Tinggal kemudian kita meningkatkan kualitasnya. Ya. Ya. Dan tidak perlu kita menoleh pada orang-orang barat. Ya. Pada zaman dahulu subhanallah Islam itu ya di Timur Tengah, di Afrika, anak-anak itu belajar Al-Quran dari 3 tahun. Umur 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Datang penjajahan Prancis. Lalu kemudian mengubah sistem pendidikan. Anak-anak kemudian disekolahkan pada umur 6 tahun, 7 tahun. Akhirnya menjadi orang-orang yang terbelakang. Ya, terlambat dalam menuntut ilmu. Ya. Padahal sebelumnya subhanallah ilmu sangat tersebar, ya sangatlah luar biasa. Kalau anak-anak sudah ya umur 3 tahun sudah menuntut ilmu, sudah sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa nanti perkembangan umur 15 tahun, 17 tahun sudah bisa menjadi mufti. Ya. Tapi kan kita zaman sekarang tidak terlalu memperhatikan pendidikan putra-putri kita. Ya. Ya. Apakah itu mengekang waktu anak-anak kita untuk bermain? Tidak sama sekali. Itu sama sekali tidak mengekang, tidak menghalangi mereka untuk bermain. Ya. Ya. Tidak menghalangi mereka untuk. Jadi tinggal diatur jadwalnya, ya belajar, kemudian bermain. Ya, itu merupakan hal yang mudah dan saya sendiri sudah praktekkan pada anak-anak saya. Ya. Ya, mungkin Ustaz Isra juga ya, tahu, walaupun mungkin masih banyak kekurangannya, tapi sejak usia 3 tahun sudah diajarkan. Sudah menghafal Al-Quran. Walaupun sekarang ya belum ada yang menghafal Al-Quran secara sempurna, tapi minimal ya minimal bahwa sejak usia 3 tahun mereka sudah harus menghafal Al-Quran. Ya. Walaupun mungkin yang paling tua umur 12 tahun masih 20-an juz misalnya, belum sampai sempurna. Tapi ya, minimal bahwa Al-Quran tersebut ya
diajarkan pada mereka sejak usia dini, ya, dan itu lebih bagus. Walaupun menghafal Al-Quran 10 tahun itu tidak ada problem. Ya. Ya. 15 tahun baru hafal Al-Quran tidak ada problem. Ya. Asal ketika selesai hafal, hafalannya mungkin. Itu lebih bagus daripada hafal 2 tahun setelah itu capek untuk murajaah. Ya, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi khatam Al-Quran sudah mungkin. Itu lebih bagus daripada sekedar selesai hafalan 2 tahun setelah itu capek, ya, mengulang lagi hafalan dan sebagainya. Ya, intinya adalah tinggal diberikan jadwal untuk belajar dan jadwal untuk bermain, dan saya kira itu adalah hal yang mudah, ya, bagi orang tua, ya, untuk menjadwalkan hal tersebut. Ya, tapi kan sekarang kita semua sekarang orang tua pada sibuk, ya. Orang tua sibuk dengan profesi, akhirnya ya, profesi sibuk dengan silaturahim, sibuk dengan seperti kita kajian, akhirnya demi untuk menyenangkan anak-anak yang berusia 3 tahun 4 tahun, akhirnya diberikan HP dari pagi sampai sore, ya, main HP, tidak diajar, ya, dan dilupakan terkait dengan pendidikannya, pembinaannya, bacaan Al-Qur'annya dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu problem kita pada zaman sekarang. Allahul musta'an. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Taufik, barakallah. Masya Allah. Alhamdulillah, tanpa terasa ini kita sudah berada di penghujung acara, ya. Meskipun sebenarnya kita ingin banyak lagi menggali, tapi kita dibatasi oleh waktu. Meskipun ya kalau saya lihat partisipan ini Masya Allah luar biasa, bertahan sampai 113 sekarang. Luar biasa diskusi cendik kita malam hari ini. Beberapa rekan-rekan ini sebenarnya saya lihat atau sahabat-sahabat lama ada di Zoom, cuma mungkin nggak bertanya. Ada Ustaz Arisman, ada banyak lah di sini yang saya lihat baru bisa ini. Tapi ya mungkin diskusi cendekia berikutnya kita mungkin punya topik lagi yang ya seperti mungkin tadi bisa mengangkat topik ya mungkin karena belajarnya banyak di online sehingga mengatakan ya rokok, what happened? Artinya apa yang terjadi kalau saya menghalalkan rokok gitu? Apa masalah kamu gitu? Ya mungkin karena terlalu banyak nonton YouTube juga, ya, meskipun dia disebut sebagai ustadz, ya itu ya lain lagi sih sebenarnya. Cuman ya kalau Wahda Islamiyah saya pikir tidak terpengaruh dengan statement-statement seperti itu karena sudah terbina di tarbiyah. Ya misalnya yang terpengaruh itu yang tidak tarbiyah itu karena fondasi berpikirnya bukan dari awal. Kalau fondasinya kuat, statement-statement begitu nggak ngaruh, ya, nggak ngaruh bagi kita. Karena kita punya pandangan yang didasari dari awal, bukan tiba-tiba ngaji, ustadznya sudah ngaji kitab ini, kita tiba-tiba join di situ, ustadznya ngajinya sudah dari 2 tahun yang lalu, pembahasannya udah jauh, ya mungkin seperti itulah. Tapi alhamdulillah di Wahda tidak terjadi seperti itu, sehingga kadang-kadang itu saya pikir secara wawasan juga luas, mindsetnya itu tentang Islam memang dari dasar, sehingga ketika ada seperti itu ya insya Allah terjaga lah, ya. Barakallahu fikum Ustaz atas yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa sharing pada diskusi cendekia berikutnya. Insya Allah ya biasanya sih Pusat Bank ini mengadakan saya nggak tahu 2 kali setahun atau sekali setahun seperti itu. Mudah-mudahan ada lagi yang perlu kita diskusikan dan bisa memberikan kita wawasan yang mencerahkan, ya, mencerahkan dalam hal ini kita punya keyakinan yang didasari dengan pijakan yang kuat gitu, ya, tidak mudah terombang-ambing dengan banjir informasi, ya, sehingga kita punya hal-hal yang ya memang tidak perlu masuk di nalar kita skip aja. Orang mengatakan celana pendek, oke, ya skip misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa Ustadz Ikram. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, aku boleh minta 2 Kak yang order grocery 1. ya. Nggak kedengaran, Ustaz. Ya, baik para peserta sekalian, demikianlah tadi pembahasan materi ya dari Ustaz. Kami ucapkan syukuran jazakallahu khairan dan juga kepada Ustaz Ristam. Syukuran sudah memandu kegiatannya.
Baik, dari sekalian kita sesi berikutnya adalah penyerahan sertifikat. Ini ditampilkan secara online dulu. Masya Allah. Yang pertama ini sertifikat kepada Ustadz Dr. Rustam Pasenang MS sebagai Masya moderator. Apaan sebelumnya Ustadz tampil di layar ya? Ya, muncul. Kemudian yang kedua tampil untuk di layar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang berikut sertifikat kepada pemateri Ustadz Maulana Laida LC MA PhD. Kami cekkan syukuran desa Kemunafiran Ustadz. Masya Allah, Masya Dan Allah. juga kepada seluruh peserta, bagi yang menginginkan sertifikat, silakan dilakukan registrasi pada link yang telah disiapkan oleh panitia. Insya Allah nanti setelah dilakukan registrasi, dibuatkan sertifikatnya oleh panitia. Oke, baik para peserta sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan atas partisipasinya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kegiatan kita. Kita tutup dengan baca data fardhu majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.